Korsleting listrik, 2 rumah warga di Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar. Gakumdu Tuban panggil sejumlah pihak terkait dugaan politisasi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpa Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain 2 informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Kebakaran hebat melanda 2 bangunan rumah warga di Kabupaten Bojonegoro pada Jumat siang. Besarnya kobaran api dan lokasi padat pemukiman membuat warga sekitar sempat panik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Beginilah kebakaran hebat yang menimpa 2 rumah milik Rahmat 54 tahun dan Sutopo 47 tahun di Desa Ngujung RT 6 RW 1, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat siang. Kebakaran membuat seluruh bangunan rumah berikut perabotan beserta barang berharga yang ada di dalamnya ludes, nyaris tak tersisa, dan seluruh perabotan yang tidak sempat diselamatkan. Kebakaran ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat pada siang hari. Titik api diketahui oleh pemilik rumah dan langsung merambat ke seluruh bagian rumah lainnya. Kobaran api yang besar membuat warga sekitar panik, sebab lokasi rumah berada di padat pemukiman. Belum diketahui secara pasti pemicu kebakaran, namun diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Api baru berhasil dipadamkan setelah 9 petugas pemadam dan 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Yang terjadi di Desa Ngujung, Kecamatan Temayang, itu berupa 2 unit rumah rata dengan tanah. Untuk taksiran kerugian total dan tersebut kurang lebih sekitar 700 juta rupiah. Ya, untuk penyebabnya apa, Mari? Untuk penyebab yang kebakaran rumah adalah karena korsleting listrik. Jadi mayoritas penghuninya itu meninggalkan rumah tapi dengan kondisi alat elektronik yang masih tertancap dengan listrik sehingga menyebabkan korsleting dan membakar perabot dan juga rumahnya tersebut. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Plausan Sarangan, Kabupaten Magetan. Sebuah mobil Suzuki R3 menabrak 3 motor rombongan pelajar. Insiden ini menyebabkan 1 pelajar meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tragis yang terjadi di Jalan Raya Plausan Sarangan, Kabupaten Magetan pada Kamis sore terekam kamera pengawas CCTV. Sebuah mobil Suzuki R3 menabrak 3 motor rombongan pelajar putri SMA dan SMK Negeri Magetan yang melaju dari arah berlawanan. Mobil R3 yang tiba-tiba keluar jalur langsung menabrak rombongan pelajar dengan kecepatan tinggi. Akibatnya 6 pemotor tersebut langsung terpental di jalan. Kerasnya benturan membuat 1 orang pelajar meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban tewas adalah Prada Pramestianingrum, 15 tahun, pelajar SMK Negeri 1 Magetan. Sementara 5 pelajar lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Puskesmas Plausan, sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Magetan. Mengetahui kejadian ini, ibu dari korban meninggal dunia menangis histeris hingga pingsan di depan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Magetan. Kecelakaan bermula saat 6 pelajar tersebut berboncengan menggunakan 3 sepeda motor dari arah Magetan menuju Sarangan. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul minibus yang dikemudikan oleh Muhammad, 27 tahun, warga Desa Gadungan Barat, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Diduga sopir R3 tersebut berkendara dalam kondisi mengantuk, sehingga kendaraan keluar jalur, lalu menabrak ketiga sepeda motor rombongan pelajar yang melaju dari arah berlawanan. Kalau korban yang saya kan nggak dari dekat, yang saya dekatnya yang yang pesannya ke barat, yang ke kanan mobil. Kalau yang ke kiri mobil, kalau yang ke kanan mobil saya kan nggak udah bantuin, kalau bantuin yang ke kiri. Jadi yang kondisi yang patah tulang yang satu yang saya bawa ke sana. Kalau yang kanan kan pasti ada orang-orang sini yang bawa ke sana. Kalau posisi korban yang di sebelah kanan mobil saya nggak tahu. Berarti korban masih ada yang pakai seragam sekolah juga? Semua posisi seragam sekolah. Perempuan semua? Perempuan.
yang ada yang meninggal? Kalau dari kelihatan kejadian tadi ada yang meninggal satu, cuma yang saya tahu yang saya bawa sana tadi patah lantai. Cuma yang dari sana tadi saya nggak dekat jadi nggak tahu apa yang jelas korbannya mukanya apa, nggak tahu kalau yang dibawa ke sana tadi. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Keempat kendaraan, yakni mobil R3 dan 3 sepeda motor yang terlibat kecelakaan beruntun, juga langsung diamankan petugas ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Di Jalan Raya Pelausan Magetan ada kejadian laka lantas yang melibatkan antara kendaraan roda 4 R3 bersama 3 motor yang kronologisnya kendaraan dari arah selatan menuju ke utara dan sebaliknya 3 kendaraan roda 2 dari utara menuju selatan mengalami kejadian laka lantas di daerah pertigaan Kandenan. Kejadian beruntun yang melibatkan 4 kendaraan roda 3 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4. Tadi mobilnya itu untuk sementara untuk dilihat dari kronologinya dan untuk sementara kendaraan yang terlibat roda 4-nya mengalami keluar marka jalur kanan. Berarti total korban berapa Anda? Total korban ada 6. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, petugas memintai keterangan kepada sejumlah saksi, termasuk rekaman CCTV, serta memeriksa sopir mobil R3. Aikal Uda, CTV, Magetan. Pemirsa, Polres Ngawi akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan ibu kos yang terjadi beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Tim Tiger Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi berhasil menangkap ST, 56 tahun, pelaku pembunuhan seorang ibu kos bernama Darwati, 78 tahun, warga Desa Beran, Kecamatan Ngawi. Tersangka ditangkap oleh petugas di tempat persembunyiannya di daerah Indramayu, Jawa Barat. Oleh polisi, pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melarikan diri saat hendak diamankan. Oleh petugas, tersangka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di hadapan petugas, tersangka ST mengaku tidak berniat membunuh korban. Ia hanya berencana mencuri sepeda motor korban dan beberapa barang di dalam rumah korban, namun ketahuan. Karena panik, pelaku memukul ibu kos tersebut menggunakan tangan dan melakban mulutnya serta mengikat tangan korban menggunakan kain. Aksi itu dilakukan karena dirinya tidak memiliki uang, termasuk harus melunasi biaya sewa kos. Ke Ngawi ini loh, dari Pati Ngawi itu loh. Cari kerja. Cari kerja atau melarikan diri karena Cari kerja. loh kan kamu di di Bantul sama di Jogja kan kasus penggelapan mobil kan? Iya dalam. Nah, berarti kamu intinya dalam persembunyian juga. Cari kos itu kan, sama kerja di tempat yang baru kan? Iya, cari kerja ya. Nah, terus kenapa si ibunya kamu bunuh itu? Saya nggak niat bunuh sama sekali, tidak ada niat membunuh. Sebenarnya saya mau pergi karena kan nggak punya uang. Nggak punya uang. Terus ngambil? Dan iya, terusan jam 11 sebenarnya udah mau berangkat. Nah, kalau ibu mungkin pulangnya sore, tahu saya udah pergi, udah nggak ada. Karena memang saya nggak punya uang toh. Terus sama ibu kan katanya disuruh bayar dimajukan. Saya nggak punya uang, sedangkan saya bayar di ibu kan masih kurang 100, berarti 300. Nah, terus saya keluar, mau keluar angkat barang itu, ibu pulang, ibu masuk, sebetulnya kan saya nggak punya uang. Mau tak ambil barang ibu apa aja lah yang di situ, yang masih di bawah itu. Terus kan masuk belok kiri, masuk ke parkir motor. Parkir motor samping samping ruang tamu itu. Ya. Masuk itu. Terus, nah, saya masuk, mau ngambil barang apa gitu loh. Nah, ibu ngeliat saya. Entar apa Pak? Nah, berarti kamu ketahuan ngambil barang itu? Mau masuk ketahuan sama ibu. Terus berarti niat kamu itu mencuri ngambil barang dulu, siap, bukan membunuh. Bukan. Terus ketahuan si ibunya itu. Iya, terus tak pukul ibu. Kepalanya? Pakai apa? Pakai tangan. Berapa kali? Satu kali itu. Satu kali. Dan sampai lukanya sini? Terus kan tak jatuhkan karena apa? Di lantai? Enggak jatuh, tak jatuhkan di lantai. Terus? Tak jatuhkan di lantai, terus baru tak pukul lagi di situ. Berapa? 7 atau 8 kamu bilang tadi? Segera 7-an. Kayak kamu orang fitness, tangan kamu kan siap juga. Siap. Terus akhirnya itu belum mati? Memang saya nggak niat membunuh. Terus kamu lakban mulutnya sama hidungnya, terus bernapas dari mana itu? Itu kan apa?
plat John saya pun dari dulu saya ada. Nah, lakban dari dulu punya kamu. Iya, untuk kan barang-barang saya. Kalau itu udah tak lipat rapi, masukin itu loh, kayak gitu. Itu. Terus kamu lakban mulutnya. Iya. Hidungnya kamu pakai apa itu? Kalau hidungnya sebenarnya saya nggak ini hidungnya. Karena ibu kan apa? Dinaik-naikkan tuh membukanya kan dinaik-naikannya gitu loh. Nah, sama saya kan sebentar ke bawahin jangan digini. Nah mungkin pas di depan TV mungkin dinaik-naikan gini. Padahal pas di depan. Kayak jadi gak bernapas akhirnya. Iya, akhirnya mungkin itu dinaik-naikan gitu. Terus kamu pergi. Terus saya pergi. Terus bawa motor sama tas itu yang ada itu. Nah terus HP-nya? HP-nya kan ada. Saya HP-nya tadinya nggak tahu. Ternyata ada di dashboard itu di depan itu. Tas itu isinya uang itu. Iya. Terus kamu lari kemana? Saya lari ke Indramayu. Sementara itu, Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rakmanto mengungkapkan pelaku berhasil ditangkap setelah petugas melakukan pengejaran selama 1 minggu. Karena melawan dan membahayakan petugas, pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur. Selain membunuh ibu kos, pelaku diketahui masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Yogyakarta dalam kasus penggelapan puluhan kendaraan roda 4. Berkat bantuan seluruh pihak, alhamdulillah setelah melakukan pengejaran selama kurang lebih 1 minggu, kemarin hari Selasa malam Rabu, untuk pelaku sudah berhasil kita amankan, tepatnya di Jawa Barat, di Kabupaten Indramayu. Jadi pelaku diamankan di kos-kosannya. Dan memang pada saat diamankan ini membahayakan petugas untuk pelakunya ini. Sehingga dilumpuhkan ya. Ya. Dan selama pelayaran 1 hari ini kemana aja nih sembunyinya? Pindah-pindah atau seperti apa? Ya pokoknya kita melakukan pengejaran sampai di Jawa Barat itu, di Indramayu. Untuk sebenarnya pelaku tunggal ya? Ya, untuk kasus pembunuhan ini hanya sendiri pelakunya dia, dan dia sudah juga mengakui seluruh perbuatannya sesuai dengan hasil daripada olah TKP. Pelaku juga sebelumnya ada DPO mobil penggelapan mobil ya, Dan? Ya, pelaku ini memiliki catatan kriminal di Polda DIY itu puluhan kasus. Kalau luka di kepala itu dia menggunakan senjata atau tangan kosong? Seperti diketahui, warga di Gang Menur Dusun Balong, Desa Beran, Kecamatan Ngawi digegerkan atas tewasnya pemilik kos pada tanggal 15 Oktober 2024 lalu. Tersangka yang merupakan penghuni kos menggasak sepeda motor dan dompet korban hingga akhirnya melakukan pembunuhan. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Gakumdu Tuban panggil sejumlah pihak terkait dugaan politisasi bansos. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawas. Oh alah mas, sampean piye to ki karepe? Ki janjane ape dolan apa nyekarno kuburan? Lah piye to, Den? Orang larang nggawa oleh-oleh, tapi ora kaya ngene iki to. Ya ben kaya wong-wong kae lho, nek dolan kan nggawa kembang. Lah tapi lah orang nggawa kembang setaman kaya ngene iki, Mas. Pantes wae Mas, bapake Ici gak setuju karo sampean. Gak Ici, gak adil. Ancen wong wedok iku jan bingungno. Wes to, Del. Ici cuma masa laluku. Saiki wayahe menatap masa depan. Masa depane sopo to, Mas? Ya masa depannya kita, masuk masa depannya Bojonegoro. Oh iya ya, iki kan wayahe pilkada Bojonegoro. Sidone sopo karo sopo, Mas? Sing nomor 1 Teguh Haryono Farida Hidayati. Lah sing nomor 2 Setyo Wahono Nurul Aziza. Kira-kira apik sing ndi, Mas, di antara dua calon iku? Loro-lorone kuwi padha-padha putra terbaik daerah, Del. Sing jelas duwe visi misi kanggo mbangun Bojonegoro ke depan. Dadi aja kuwatir, apa mulai nomor 1, apa nomor 2. Sing penting padha rukun. Lho, Del arep nanti? Makani lele, wes utengku mambu kembange sampean. Lho, lah terus iki piye, Del? Gawenan adus ben sekti. Walah, piye to ki? Ngeten lho, Mbah. Kula niki angger nggodaki cewek niku lho, Mbah. Mesti ra kebeneran. Lek ora wong tuane ra setuju, ya bocahe sing ra gelem. Lah terus karepem piye? Saiki kan aku lagi cedak karo cewek, Mbah. Lah cewek kuwi lho,
Bulet tenek tak cedai. Lah terus, kue rene iki karepe mape njaluk sareng atau apa kira-kira? Yo ben bocah kepincut gelem milih aku ngono lho, Mbah. Waduh, nek soal pilihan gile, kabeh iki ora iso dipeksakno. Iki contone, misale kowe ape milih Teguh, Farida, apa Setya Wahono, Nurul. Kuwi kan kabeh iki kehendake masing-masing to. Kaya awak dhewe iki ora iso meksakno ngono. Aja maneh kok pacar iki. Dulur iki lho. Ora iso meksakno kaya ngono kuwi. Ambekan iki lho, Le. Lah wong papat kuwi ya to. Kuwi wis putra terbaik Bojonegoro. Kabeh iki wis duwe visi misi dhewe-dhewe kanggo kemajuane Bojonegoro. Lah sampean kok ro, Mbah? Sakliyane ndukun, wong kene iki petugas PPS, C. Lah kok dadi bahas pilkada Bojonegoro to, Mbak? Lah nasibe percintaanku ki lho piye, Mbak? Wis mulai. Aku pe rapat. Tapi aja lali tanggal 17 November 2024 tekono TPS coblos pilihan. Nggih, Mbah. Lah ngoten kula tak nuwun pamit nggih. Lho. Aduh, Mbah, aduh. Bocah kok sluntrah-sluntrah ora ndek unggah-unggah iki piye iki? Apa neh to, Mbah? Lah amplop saringate iki lho ndi kok? Lah wong sampeyan bantu aku kok njaluk bayaran, Mbah. Piye to bocah karepe? Yo sogok ndole, tongkatku. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan kekayaan alam, kearifan lokal, dan memiliki potensi yang luar biasa. Segenap keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347 tahun. Mari kita terus bersama-sama menjaga dan mengembangkannya untuk generasi mendatang. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Selanjutnya
kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono. Direktur Operasional PT Bimasena Power Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kini Bojonegoro semakin maju. Bojonegoro terus menunjukkan perubahannya, dari mulai perubahan fisik, infrastruktur, hingga pelayanan jasa kepada masyarakat. Kami, keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347. Semoga Bojonegoro ke depan semakin lebih baik dan menjadi yang terdepan. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Badan Pengawas Pemilu melalui penegakan hukum terpadu atau Gakumdu Kabupaten Tuban terus melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran pidana dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos di masa kampanye Pilkada serentak 2024. Kali ini Gakumdu memanggil 2 orang yang terlibat dalam penyaluran bansos untuk klarifikasi. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu melalui penegakan hukum terpadu atau Gakumdu Kabupaten Tuban terus melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran pidana Pilkada dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos di masa kampanye Pilkada serentak 2024. Kali ini Gakumdu memanggil 2 orang yang terlibat dalam penyaluran bansos untuk klarifikasi. Kedua orang yang dipanggil adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, dan penyedia beras bansos Haji Ali asal Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Klarifikasi terhadap keduanya berlangsung selama beberapa jam di kantor Bawaslu Jalan Pramuka Tuban hingga Kamis petang. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tuban, Muhammad Sudarsono mengatakan poin penting dalam klarifikasi diantaranya adalah terkait keberadaan tulisan Bangun Deso Notokuto yang merupakan visi misi dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban di kemasan bansos. Selanjutnya, Gakumdu akan mengkaji hasil dari klarifikasi bersama unsur kepolisian dan kejaksaan yang ada di dalamnya. Selain itu, dalam waktu dekat, Gakumdu juga akan memanggil sejumlah pihak terkait lain, termasuk KPU, untuk memberikan klarifikasi serupa. Mas, bisa dijelaskan terkait agendanya tadi, Mas? Baik teman-teman media, hari ini kita lakukan klarifikasi terkait penyaluran bansos yang sempat viral kemarin. Kita hari ini klarifikasi sama Kadinsos, terus ada lagi pihak penyedia yang kita klarifikasi, dan berikutnya akan ada pihak yang lain juga yang keterkaitan yang akan kita klarifikasi. Untuk hasil klarifikasi, Pemeriksaannya ada berapa orang? Kurang lebih sekitar 5. Dari jam berapa? Dari jam kurang lebih jam 1 kayaknya. Undangan kita jam 1. Untuk poin-poin yang diklarifikasi apa saja? Poin-poin terkait keberadaan tagline tersebut, kenapa harus ada di karung sak kemasan itu ya, di BPNT. Yang disampaikan oleh pihak yang diperiksa nanti itu akan masuk kajian kita. Yang jelas hari ini kita sudah klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait, dan nantinya apapun hasilnya dari klarifikasi itu akan kita kaji dengan Gakumdu, ada kepolisian dan kejaksaan di pembahasan kedua untuk memenuhi keterpenuhan unsur atau tidak, gitu. Ada yang dipanggil 5 hari ke depan. 5 hari. Mas, ada yang dipanggil tapi tidak datang? Ada. Sejauh ini datang untuk hari pertama ini. Sementara itu, kedua orang yang diklarifikasi Gakumdu Tuban enggan berkomentar kepada awak media. Diberitakan sebelumnya Bawaslu Tuban menerbitkan register terkait dugaan pelanggaran pidana Pilkada serentak 2024 dalam penyaluran bansos program bantuan pangan non-tunai daerah di masa kampanye. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bojonegoro memanggil 5 saksi dalam dugaan pelanggaran administratif dan etik yang dilakukan oleh KPU Bojonegoro dalam debat publik perdana pilkada setempat. Hal ini dilakukan setelah tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Teguh Haryono dan Farida Hidayati melapor kepada Bawaslu setempat. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memanggil 5 saksi dalam dugaan pelanggaran administratif dan etik yang dilakukan oleh KPU Bojonegoro dalam debat publik perdana pilkada setempat pada Kamis siang. Klarifikasi ini dilakukan menindaklanjuti laporan dari tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro nomor urut 1 Teguh Haryono dan Farida Hidayati. Pada hari Selasa 22 Oktober 2024 lalu, tim pemenangan paslon nomor urut 1 Teguh Farida melaporkan KPU Bojonegoro ke Bawaslu perihal pelanggaran administrasi dan etik dalam pelaksanaan debat publik pertama. 5 orang terdiri dari 4 saksi serta 1 pelapor datang secara bersamaan memenuhi panggilan dari Bawaslu Bojonegoro. Ketua Bawaslu Bojonegoro Handoko Sosro Hadiwijoyo membenarkan jika pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap 4 orang saksi dan 1 pelapor paslon 01. Kelima orang dipanggil oleh Bawaslu Bojonegoro diantaranya untuk memberikan keterangan terkait laporan yang sebelumnya diajukan oleh tim pemenangan paslon 01, Teguh Haryono dan Farida Hidayati. Disinggung apa saja yang diklarifikasi kepada 5 orang tersebut, Handoko mengatakan jika yang ditanyakan lebih spesifik seputar kronologi selama pelaksanaan debat dan mengklarifikasi terkait laporan pelanggaran administratif dan etik yang sebelumnya ditujukan pada terlapor KPU Bojonegoro. Ini jadwalnya kita klarifikasi dari laporan yang pertama, yang terlapornya KPU. Yang perihal apa itu, Mas? Perihal administrasi. Pelaksanaan. Yang debat kemarin ya? Iya, kaitannya debat kemarin, rentetan dari debat kemarin. Untuk pemanggilan ini sudah berapa kali, Mas? Untuk klarifikasi? Sesuai jadwal, ini pemanggilan pertama dan alhamdulillah beberapa saksi-saksi hadir semuanya. Dari siapa aja saksinya yang diklarifikasi hari ini? Saksi-saksi dari yang dilaporkan laporan pertama kemarin ada LO, beberapa paslon 1 dan teman-temannya tim pemenangan. Untuk pemanggilan KPU rencananya kapan, Mas? Rencana KPU besok. Berapa orang yang hari ini dipanggil? Seluruh saksi ada 4 orang. Pelapor dan saksi ada 5. Oh iya, ada 5, 1 pelapornya, kemudian saksinya 4 hadir semuanya hari ini. Kalau yang KPU nanti yang direncanakan untuk diperiksa siapa? Ketua atau? Sesuai laporan, jadi yang terlapornya kan seluruh komisioner KPU. Sementara itu, Agung Kuasa Hukum Paslon Teguh Haryono dan Farida Hidayati mengungkapkan ia melaporkan KPU Bojonegoro ke Bawaslu setempat atas dugaan pelanggaran administratif dan etik. Dalam rangka menghadiri undangan klarifikasi dari Bawaslu. Untuk materi terkait klarifikasi, silahkan ditanyakan ke Bawaslu. Terkait laporan tersebut, harapannya sendiri dari tim paslon 01 seperti apa sih, Mas? Ya, yang jelas kita mengikuti mekanisme yang ada kan gitu, mengikuti proses dari laporan kami yang ada di Bawaslu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk hal yang lain, silahkan ke Bawaslu. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, sebuah baliho alat peraga kampanye berukuran besar menutup sebagian badan jalan di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Kondisi ini membahayakan pengguna jalan yang melintas. Beruntung pihak KPU selaku penyedia baliho segera melakukan perbaikan. Sebuah baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban melintang di badan Jalan Pantura Tuban, tepatnya di Jalan Raya Manunggal, Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada Jumat pagi. Keberadaan baliho berukuran 5 x 3 meter ini sangat membahayakan pengguna jalan karena kondisinya yang berada di badan jalan raya. Diduga tali baliho tersebut tertiup angin kencang sehingga ikatannya lepas. Baliho dengan penyangga bambu yang menampilkan foto kedua pasangan calon peserta Pilkada Tuban ini merupakan alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU setempat untuk masing-masing paslon. Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Tuban Gunawan Wihandono mengatakan, usai mendapati laporan, pihaknya langsung melapor kepada pihak ketiga selaku pemasang baliho untuk melakukan perbaikan. Hal ini dilakukan agar tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas.
Selain itu, KPU Tuban juga menghimbau kepada seluruh jajarannya di tingkat kecamatan dan desa untuk melakukan pengecekan secara berkala, serta memastikan seluruh alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU untuk paslon tersebut benar-benar terpasang sesuai aturan serta tidak membahayakan masyarakat. Terkait dengan APK yang difasilitasi KPU, memang kami memberikan tanda ya untuk mengetahui bahwasanya APK ini difasilitasi KPU ataupun tidak. Salah satu tanda yang kita pasang di APK itu adalah barcode. Kita kasih barcode, bahwasanya barcode itu nanti ada keterangan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tuban. Bila mana ada APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tuban yang dipasang melanggar ataupun mengganggu pengguna jalan dan membahayakan masyarakat umum, kami akan menekankan kepada pihak ketiga selaku pihak yang memasang APK. Kita nanti sampaikan untuk segera ditindaklanjuti, minimal dipindah ke lokasi yang aman dan pemasangannya lebih kuat. Hingga saat ini belum ada laporan dari pihak ketiga, maksudnya penempatannya seperti apa atau lain sebagainya itu belum ada tadi, Mas. Tadi saya barusan konfirmasi klarifikasi kepada penyedia untuk segera melakukan inventarisir. Kami juga menekankan kepada jajaran kami di PPK dan BPS untuk melakukan inventarisir APK-APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tuban. Bila mana ada menemukan APK yang dirasa itu cukup berbahaya dan mungkin ada yang lepas, segera ditindaklanjuti ataupun dilaporkan kepada kami untuk dilakukan perbaikan. Sekedar diketahui, KPU Tuban memfasilitasi masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati sebanyak 5 baliho sekabupaten, 10 umbul-umbul di setiap kecamatan, serta 1 buah banner yang dipasang di setiap desa. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Cek logistik Pilkada Jombang, polisi temukan tinta dan kotak suara rusak. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Walah mas, sampean piye to ki karepe? Ki janjane ape dolan apa nyekarno kuburan? Lah piye to, Dek? Orang larang nggawa oleh-oleh, tapi ora kaya ngene iki to. Ya ben kaya wong-wong kae lho, nek dolan kan nggawa kembang. Lah tapi lah orang nggawa kembang setaman kaya ngene iki, Mas. Pantes wae Mas, bapake Ici gak setuju karo sampean. Gak Ici, gak adil. Ancen wong wedok iku jan bingungno. Wes to, Del. Ici cuma masa laluku. Saiki wayahe menatap masa depan. Masa depane sopo to, Mas? Ya masa depannya kita, masuk masa depannya Bojonegoro. Oh iya ya, iki kan wayahe Pilkada Bojonegoro. Sidone sopo karo sopo, Mas? Sing nomor 1 Teguh Haryono Farida Hidayati. Lah sing nomor 2 Setyo Wahono Nurul Aziza. Kira-kira apik sing ndi, Mas, di antara 2 calon iku? Loro-lorone kuwi padha-padha putra terbaik daerah, Del. Sing jelas duwe visi misi kanggo mbangun Bojonegoro ke depan. Dadi aja kuwatir apa nomor 1, apa nomor 2. Sing penting padha rukun. Lho, Del arep nanti Makani lele, wes utengku mambu kembangnya sampean. Lho, terus iki piye, Del? Gawenan adus ben sekti. Walah, piye to ki? Ngeten lho, Mbah. Kula niki angger nggodaki cewek niku lho, Mbah. Mesti ra kebeneran. Lek ora wong tuane ra setuju, ya bocahe sing ra gelem, Mbah. Lah terus, karepem piye? Saiki kan aku lagi cedak karo cewek, Mbah. Lah cewek kuwi lho, mbulet nek tak cedaki. Lah terus, kowe rene iki karepem apa njaluk sareng atau apa kira-kira? Yo ben bocah kepincut gelem milih aku ngono lho, Mbah. Waduh, nek soal pilihan gile, kabeh iki ora iso dipeksakno. Iki contone, misale kowe ape milih Teguh Farida, apa Setyo Wahono Nurul. Kuwi kan kabeh iki kehendake masing-masing to. Kaya awak dhewe iki
ora iso maksakno ngono. Aja maneh kok pacar iki. Dulur iki lho. Ora iso maksakno kaya ngono kuwi. Ambekan iki lho, Le. Lah wong papat kuwi ya to. Kuwi wis putra terbaik Bojonegoro. Kabeh iki wis duwe visi misi dhewe-dhewe kanggo kemajuane Bojonegoro. Lah sampean kok ero, Mbah? Sakliyane ndukun, wong kene iki petugas PPS, J. Lah kok dadi bahas pilkada Bojonegoro to, Mbak? Lah nasibnya percintaanku ki lho piye, Mbak? Wis mulai. Aku pe rapat. Tapi aja lali tanggal 17 November 2024 tekono TPS coblos pilihan. Nggih, Mbah. Lah ngoten kula tak nuwun pamit nggih. Lho. Aduh, Mbah, aduh. Bocah kok sluntrah ora ndek unggah-unggah iki piye iki? Apa meneh to, Mbah? Lah amplop saringate iki lho ndi kok? Lah wong sampeyan bantu aku kok njaluk bayaran, Mbah. Piye to bocah karepe? Yo sogo ndole, tongkatku. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan kekayaan alam, kearifan lokal, dan memiliki potensi yang luar biasa. Segenap keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347 tahun. Mari kita terus bersama-sama menjaga dan mengembangkannya untuk generasi mendatang. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, kini Bojonegoro semakin maju. Bojonegoro terus menunjukkan perubahannya, dari mulai perubahan fisik, infrastruktur, hingga pelayanan jasa kepada masyarakat. Kami, keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347. Semoga Bojonegoro ke depan semakin lebih baik dan menjadi yang terdepan. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Kepolisian Resort Jombang melakukan sidak pengamanan ke gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Jombang. Selain memastikan keamanan, petugas juga memastikan logistik untuk kebutuhan Pilkada 2024 aman tanpa terkendala. Hasilnya ada beberapa kebutuhan logistik seperti kotak suara dan tinta yang rusak. Sejumlah petugas dari Kepolisian Resort Jombang mendatangi gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setempat yang ada di Jalan Romli Tamim, Kabupaten Jombang pada Jumat pagi. Petugas memeriksa kesiapan penyelenggara, khususnya logistik, menjelang pelaksanaan pemilu kada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Petugas ingin memastikan bahwa logistik kebutuhan Pilkada Jombang berada di tempat yang aman hingga pemungutan suara, termasuk ketersediaan logistik yang sudah disiapkan sesuai dengan jumlah kebutuhan. Sejumlah logistik Pilkada Jombang 2024 saat ini sudah tiba di gudang KPU Jombang. Di antaranya kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, hingga bantalan coblos. Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi mengatakan, pihaknya memastikan akan selalu siap mengamankan di setiap tahapan pilkada, sehingga pesta demokrasi 5 tahun berjalan dengan baik. Dari sidak ini pihaknya mendapati adanya kotak suara dan tinta yang kurang sesuai dan tidak bisa digunakan. Cukup tadi kami mengawali dari pintu gerbang dan keseluruhan pintu awal masuknya itu digembok, dirantai, dan di dalamnya pun pengelompokan masing-masing kategori untuk logistiknya juga sudah terkoordinir, tersimpan dengan baik, dan bahkan tadi ada hanya 12 tinta aja ya yang setelah pengecekan ada sedikit mungkin yang rusak, sudah diproses oleh pihak KPU sehingga mudah-mudahan bisa selesai dan lengkap pada waktu itu. Sementara itu, Ketua KPU Jombang Ahmad Ude Maskur mengakui jika ada logistik yang rusak, yakni kotak suara dan tinta. Pihaknya memastikan bahwa logistik yang tidak sesuai sudah dikembalikan ke penyedia untuk diganti dengan baru. Beberapa yang tidak sesuai langsung kita retur, kita kembalikan. Seperti bilik, mohon maaf, seperti kotak kita kembalikan. Terus tinta, kita retur, kita cek ulang. Ada berapa itu Pak Ketua yang diretur? 8 kalau yang kotak itu ya. Yang tintanya? Tinta 12. 12 kotak atau 12 botol? 12 ya, kan di dalam kotak itu kan botol itu. 12 kotak itu ya, kotak botol itu. Kan tidak sesuainya biasanya kondisinya gimana? Ya karena bocor. Jumlah kotak suara rusak dan tinta yang bocor jumlahnya memang tidak banyak. Saat ini KPU setempat sudah memproses mengajukan penggantian kepada pihak penyedia. KPU Jombang juga memastikan sebelum hari pelaksanaan seluruh logistik dipastikan sudah siap. Saiful Mualimin, JTV Jombang. Sementara itu, sebanyak 546.415 logistik surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum setempat. Surat suara tersebut sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap, ditambah 2,5% cadangan dan 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang. Sebanyak 546.415 logistik surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat yang ada di Desa Baron, Kecamatan Sukomoro, Magetan pada Kamis sore. Sementara surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masih belum diterima. Surat suara yang telah diterima ini sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPT ditambah 2,5% untuk cadangan dan 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang atau PSU jika hal tersebut terjadi dengan total keseluruhan 546.415 lembar.
Surat suara Pilbub ini dikemas dalam 274 box, sementara untuk kebutuhan lain seperti daftar pasangan calon bupati dan gubernur juga sudah diterima, sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Magetan, yakni 1033 TPS. Ketua KPU Magetan Noviano Suyude mengatakan logistik kali ini baru surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, sementara surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur masih dalam proses pengiriman. Sedangkan untuk pelipatan surat suara Pilbub akan dijadwalkan pada minggu depan. Dari KPU, Bawaslu, dan Kepolisian itu mengawal surat suara dari percetakan PT Macanan Jaya di Klaten, Jawa Tengah sampai ke gudang KPU Kabupaten Magetan. Seperti itu. Total surat suara itu DPT plus 2,5% plus 2.000 surat suara untuk PSU. Jadi totalnya 546.415. Dan juga tadi ada tambahan 2 koli itu berupa DPC, daftar pasangan calon. 1 koli untuk DPC Bupati dan Wakil Bupati, 1 lagi untuk DPC calon gubernur dan wakil gubernur untuk dipasang di setiap TPS. Jadi total DPC itu 1 kali ada 1033 sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Magetan. Kelengkapan logistik ini sangat penting agar pelaksanaan Pilkada serentak pada Rabu 27 November 2024 mendatang bisa berjalan dengan lancar. Aikal Uda, CTV Magetan. Pemirsa, KPU Ngawi mulai menerima logistik tahap 2, yakni berupa surat suara Pilkada untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Total keseluruhan terdapat 712.946 lembar dari 375 box serta 1 box pemungutan suara ulang. KPU Ngawi menerima logistik surat suara untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Surat suara itu langsung ditempatkan di gudang logistik KPU yang menempati gudang Bulog Keniten. Ketua KPU Ngawi Samsu Mustaqim menjelaskan jumlah surat suara yang diterima yakni sebanyak 712.945 lembar, terdiri dalam 375 box. Jumlah tersebut termasuk 2,5% surat suara cadangan. Selain itu juga telah diterima 1 box terdiri dari 2.000 lembar untuk pemungutan suara ulang atau PSU. Menurutnya untuk logistik ini masuk dalam tahap 2. Sementara untuk logistik tahap 1 meliputi kotak, tinta, kabel tis, ATK, alat coblos, dan formulir telah diterima sebelumnya. Menurutnya untuk saat ini baru surat suara untuk Pilbub Ngawi yang diterima, sedangkan untuk surat suara Pilgub diperkirakan diterima pada tanggal 1 November mendatang. Terima kasih sebelumnya. Hari ini Alhamdulillah KPU Kabupaten Ngawi menerima surat suara sejumlah 357 dus atau box yang terdiri dari surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ada berjumlah totalnya ada 712.945 surat suara yang terdiri dari 357 box tadi. Termasuk untuk surat suara yang cadangan atau PSU nanti pemilihan suara ulang. Untuk yang PSU kita ada 1 box jumlah 2.000 untuk surat suaranya. Tambahnya 2,5% itu sudah termasuk? Sudah termasuk karena kita di DPT-nya kan kemarin 694 yang sekarang 712.000. Untuk mulai proses sortir sendiri seperti apa? Untuk proses akan segera kita laksanakan, insya Allah kalau tidak akhir bulan ini juga awal bulan depan. Kalau untuk surat suara yang Pilgub? Untuk yang Pilgub nanti mulai produksi tanggal 27, insya Allah estimasi sampai untuk di Kabupaten Ngawi tanggal 1. Untuk sejauh ini logistik yang sudah diterima yang terbaru surat suara apa saja? Untuk yang di tahap 2 ini baru surat suara ini, yang tahap pertama insya Allah sudah selesai semua. Sementara untuk pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara direncanakan setelah surat suara Pilgub sudah diterimakan. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa pengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctv.bojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.
Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-79, PLN UP3 Bojonegoro menggelar konvoi kendaraan dan lomba memasak menggunakan kompor listrik. Selain itu, kegiatan yang dikemas meriah ini juga menyediakan berbagai door prize menarik dan hadiah utama. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, PJ Sekretaris Daerah Bojonegoro, serta manajer PLN UP3 Bojonegoro beserta seluruh pegawai, serta diikuti ratusan komunitas sepeda dari berbagai wilayah di Bojonegoro. Mereka kemudian berkeliling bersama mengelilingi kawasan kota Bojonegoro, sekaligus untuk menyampaikan gaya hidup menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi emisi karbon. Manajer PLN UP3 Bojonegoro Imade Agus Dwi Putra mengatakan, kegiatan peringatan Hari Listrik Nasional dilaksanakan serentak di Jawa Timur, dengan diikuti lebih dari 2.000 peserta dan memecahkan rekor muri. Menurutnya, pelaksanaan konvoi kendaraan supaya masyarakat semakin mengenal kendaraan listrik. Tak hanya itu, kegiatan ini sebagai salah satu upaya pengenalan energi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Di sisi lain, kegiatan tersebut sebagai salah satu pendekatan PLN kepada masyarakat pengguna kendaraan listrik. Imade menambahkan, peringatan Hari Listrik Nasional ke-79 sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah menuju Indonesia Net Zero Emission di 2060 yang dimulai sejak dini. Tak hanya itu, menariknya dalam peringatan Hari Listrik Nasional ke-79, PLN UP3 Bojonegoro juga melaksanakan lomba memasak menggunakan kompor induksi atau listrik. Lomba memasak yang diikuti oleh peserta ibu rumah tangga ini bertujuan untuk mendukung ketahanan energi nasional, menghemat subsidi dan devisa negara yang tepat sasaran, serta sebagai pengendali isu lingkungan dalam hal ini untuk menekan pemanasan global. Hari ini kami melakukan kegiatan konvoi kendaraan listrik dan juga lomba memasak dengan menggunakan kompor induksi. Yang ikut hari ini lebih dari 150. Ini untuk di Bojonegoro saja, tapi acara seperti ini yang serupa secara serentak dilaksanakan di beberapa lokasi di Jawa Timur. Seluruh pesertanya lebih dari 2.000. Sekitar 2.200 peserta yang sejatim, dan itu berhasil memecahkan rekor muri gitu ya. Ya, tentu saja dengan pelaksanaan konvoi ini kita berharap masyarakat di lokasi sekitar pelaksanaan konvoi semakin mengenal kendaraan listrik gitu ya. Kendaraan listrik semakin dikenal dan mereka bisa mendapatkan experience sendiri. Ini ada kesempatan untuk mencoba mobil listrik dan juga motor listrik itu bisa dicoba, dan harapannya masyarakat semakin familiar dengan berkendara dengan kendaraan listrik gitu ya. Dan manfaatnya juga semakin dirasakan oleh pelanggan, dan beberapa pengguna juga kami tanya semua merasa sangat nyaman dan merasakan penghematan menggunakan kendaraan listrik. Tentu saja itu yang paling dirasakan para pengguna. Di samping dampak jangka panjangnya adalah pada lingkungan ya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia targetnya net zero emission di 2060, kan harus kita mulai dari sekarang, dari masing-masing rumah tangga pengguna kendaraan gitu ya. Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Joko Lukita mengungkapkan jika Pemkab Bojonegoro mendukung kegiatan ini agar ke depan mampu memberikan pelayanan pada masyarakat dan semakin jaya. Inovasi kendaraan dan kompor listrik juga dinilai sangat bermanfaat karena dapat mengurangi penggunaan bahan bakar serta ramah lingkungan. Sama dengan usia Republik Indonesia. Mudah-mudahan misalnya yang 79 PLN lebih dewasa dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik, dan peningkatan pelayanan itu semoga juga menambah kesejahteraan masyarakat. Apalagi saat ini ada inovasi-inovasi dari PLN, utamanya terkait dengan penyediaan mobil listrik, motor listrik untuk masyarakat. Dalam arti tak yang membeli juga diberikan, tapi ada kerjasama PLN dalam rangka untuk bagaimana penyediaan penghematan bagi masyarakat. Karena apa? Dengan menggunakan motor listrik, kendaraan listrik itu sangat-sangat hemat sekali. Saya secara pribadi memiliki sepeda motor satu, cuma kalau menggunakan masih agak-agak ribet. Tapi kalau dipakai anak saya itu biasa, lancar-lancar saja. Dan biayanya untuk ngetes sangat murah sekali. Maka itu mungkin kita ke depan perlu untuk selalu mencoba menggunakan kendaraan listrik
biar kita bisa berhemat untuk itu. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini pagi ini kami ucapkan selamat sekali lagi Hari Listrik Nasional. Semoga PLN ke depan semakin jaya. Peringatan Hari Listrik Nasional ke-79 PLN UP 3 Bojonegoro juga memberikan santunan bagi warga yang membutuhkan. Nggak ada berbeda ya? Waduh. Oh, sangat berbeda. Jadi sangat nyaman. Pertama nggak ada getaran, kedua lebih irit, sangat irit, jauh lebih irit. Sudah berapa lama Pak menggunakan kendaraan listrik? Wah, saya baru 1 tahun ini. Tapi 1 tahun ini bisa berhemat banyak, sangat berhemat untuk. Alasannya menggunakan kendaraan listrik seperti apa? Alasannya ya efisiensi tadi, kita nggak usah antri, charging di rumah, terus bisa ada keperluan apa-apa nggak mikir pakai starter langsung jalan gitu. Edo Jadi Aldian, CTV Bojonegoro.